penghargaan prestasi akan disambung oleh Pak Ferdi. Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Bapak Ibu saya akan berbagi. Saya sama-sama belajar. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi. Kalau di pendidikan guru penggerak saya sama seperti Bu Ima. Pada saat ini memang sedang menjadi fasilitator guru penggerak. Namun ada tugas sendiri, yaitu kita untuk berdiseminasi, menyampaikan hal-hal baik yang ada di pendidikan guru penggerak seperti itu. Kalau saya sebenarnya mengajarnya di jenjang SMK, tapi saya salut, saya luar biasa Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak itu tidak melihat jenjang, jadi kita sama-sama bisa berkolaborasi. Khususnya saya senang kalau bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang dari jenjang atau jenjang teknik, luar biasa pengalaman praktek baiknya dalam menangani anak-anak itu. Baik, itu ya. Jadi saya melanjutkan Bapak Ibu di materi besar kita, yaitu disiplin budaya positif. Nah, terus selanjutnya ini yaitu dari motivasi. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan Bu Nikma. Nah, bahwa manusia itu berperilaku itu punya dasar, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya anak tadi ya, merapikan mainan, biasanya tidak dihukum, atau biasanya biasanya tidak dimarahi ibu guru dan sebagainya itu. Ataupun bisa jadi mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, anak-anak bisa melakukan hal itu ingin dipuji atau diberi penguatan oleh ibu guru, bisa jadi. Namun arahnya yang terpenting yaitu yang ketiga, seperti tadi yang disampaikan Bu Nikma, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau masalah aturan dan sebagainya itu di pendidikan guru penggerak itu, di samping kita mengajak anak untuk bicara, untuk diskusi, ini menjadi seperti apa? Itu memang kita bangun dari motivasi diri mereka sendiri. Karena apa? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Bang, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, penghargaan dan hukuman itu sebenarnya itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran siswa. Jadi kita tidak membangun motivasi atau potensi yang ada di dalam diri. Banyak benar seperti apa? Yaitu merestitusi. Nah, mungkin ini adalah hal ya, restitusi, memberi pilihan pada pelanggaran agar dapat menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak serta-merta memaksa anak atau memarahi anak, tetapi kita mengajak dia berbicara agar dia tahu salahnya seperti apa, dan dia sendiri yang berkomitmen untuk memperbaiki. Seperti itu garis besar. Next. Ya, keyakinan kelas. Nah, setelah kita mengetahui tadi tiga motivasi perilaku manusia, selanjutnya di sini ada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajaran Pancasila. Mungkin sebagai Bapak Ibu juga sudah menerapkan membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti bisa ada langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tapi nanti kalau di jenjang TK nanti bisa dipakai oleh Bu Nikma. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Motivasi intrinsik muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai. Jadi anak-anak diajar untuk membuat sebuah keyakinan. Anak-anak ini kelas kita menjadi seperti apa? Gitu. Bisa ditanyakan ke anak-anak. Terus saya ingin kelas kita yang nyaman, kelas kita yang bersih. Ya. Kalau kelas kita bersih, kita harus apa? Merapikan
mainan ke tempatnya dan lain sebagainya. Itu anak sendiri yang diajak berdiskusi. Jadi tidak hanya dari gurunya saja. Seperti itu. Itu contoh kecil. Oke, next. Keduanya ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi sudah disampaikan ya. Nilai-nilai kebajikan universal juga. Ternyata keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, beda Bapak Ibu, aturan atau tata tertib itu kan mesti dilarang itu negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif, ya, agar terwujud motivasi atau nilai-nilai positif dalam diri seperti tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas itu ya siswa dan guru. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang benar-benar sebuah yang bisa diterapkan. Contohnya tadi mengembalikan mainan ke tempatnya. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Ya, guru bisa menanyakan tadi ini menjadikan kelas seperti apa anak-anak, nah, itu bisa. Kemudian bersedia tidak kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah tidak tepat keyakinan kelas bisa diupdate terus disesuaikan. Oke. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang di kelompok B. Oh, ya. Cara menyusunnya. Nah, siswa bisa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kalau kita bisa dengan menggunakan gambar. Kita membuat gambar suasana kelas yang rapi. Nah, bagaimana anak-anak? Terus tunjukkan gambar itu tadi. Nah, kemudian kita memberikan emosi kepada anak-anak. Jadi ketika di situ ada tampilan gambar yang bersih, anak-anak disuruh memilih emosinya ditambah ke situ. Kalau anak-anak setuju, berarti anak-anak banyak yang memilih bersih. Ada dua opsi, ada yang bersih dan ada yang kelas kotor. Jadi nanti bisa buat gambar. Sebenarnya tadi malam ingin saya buat itu. Medianya. Iya, medianya. Ya, jadi kita bantu dengan gambar kelas kotor. Terus kasih emoticon di gambar senyum atau gambar cemburu. Nanti biar anak sendiri yang nempel. Itu kalau di TK ya. Kalau sudah jenjang SD bisa tulis. SMP bisa. Kalau jenjang PAUD itu bisa kita dengan gambar. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang betul. Jadi setelah itu, anak-anak ini ternyata kita anak-anak banyak yang memilih kelas yang bersih. Bagaimana sepakat. Itu contoh kecil. Kemudian guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Ya, mungkin kita sudah mendampingi ya hal yang penting saja yang ada. Namun kalau kelas besar atau kelas menengah itu bisa jadi keyakinan kelas banyak sekali menghargai pendapat teman, tidak membuli dan lain sebagainya. Itu nanti kita kelompokkan, namun yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Nah, kalau ada yang masih kurang, kadang-kadang guyon dan lain sebagainya itu kata-katanya masih belum sesuai, dan itu kita ke kalimat yang positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, kita kembalikan nanti ke anak. Jadi semuanya itu intinya kita mengajak anak-anak itu untuk belajar, tidak ada dari guru saja. Oke, next. Nah, ini contoh keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan contohnya. Kemudian saling peduli, membagi dan membantu sesama. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi bisa dibantu gambar dalam sejarah TKP. Mengerjakan tugas tepat waktu itu kalau sudah SD. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah seperti ini kalau sudah ini kan ada 6 misal dari 6 itu dicetak di poster dan di kelas. Itu kalau sejarah sudah SD. Tapi bisa di bawah juga bisa dibantu gambar-gambar. Iya, kita lihat gambaran. Itu next. Nah, keyakinan kelas sudah nanti bisa sesi tanya jawab saya dan Bu Lima. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai itu memang ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi.
Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, kekuasaan atau power. Nah, kadang anak itu juga mungkin kurang diperhatikan, di rumahnya kurang diperhatikan orang tua, ke sekolah juga begitu, karena kita marahi, kita tidak mencoba untuk mendalami apa yang dirasakan atau dialami di rumah dan lain sebagainya. Mungkin dia ada kebutuhan kebebasan, dia merasa tertekan di kelas dan sebagainya, makanya dia sampai lari-lari, bermain dan lain sebagainya, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini contohnya yang penjelasannya. Yang pertama yaitu survival, yaitu bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah makan, itu bersifat fisik gitu. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ya, ialah ketika ada anak yang selalu minta bekal makanan temannya, karena mungkin lapar ya. Nah, biasanya betul, biasanya tidak. Next. Nah, kemudian untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kasusnya, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru, maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan maka kasih sayang atau rasa diterima. Kadang anak-anak kan capek gitu ya, ada temennya nggak apa-apa dihibur gitu dan sebagainya, itu dia diperhatikan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kebutuhan akan kebebasan, maksudnya contoh kasusnya, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Nah, ini mungkin jenuh ya dengan menu yang dibawa, mungkin telur saja setiap hari. Nah, itu kalian itu kan sosis dari teman. Dia merebut punya temannya, buat seperti itu. Mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh seperti ini untuk merasa bahwa dirinya lebih bisa. Next. Kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang paling melakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga memuaskan. Nah, ini yang mungkin anak-anak yang novel dan lain sebagainya itu memang ya kebutuhan kesenangannya tinggi seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu Bapak Ibu, selanjutnya ini tadi kan penghargaan hukuman itu sebenarnya kita berusaha untuk menjauhi, kita mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi bagaimana caranya? Nanti sepertinya akan dijelaskan oleh Bu Rima. Seperti itu ya Bapak Ibu. Biar kita sedikit biar ada. Iya, nanti kan dengan terus kan. Satu kali. Kalau yes, dua tepuk. Oke, 3 tepuk. Satu kali tepuk. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 2. Tepuk 5. Dan terima kasih Pak Ferry, luar biasa Bapak Ibu. Terkait dengan budaya positif ini memang banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai pendidik. Tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi, dan pemenuhan itu tidak semuanya sama, kembali kepada karakter masing-masing individu. Kasih sayang pun itu juga tidak sama. Anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya itu tidak sama. Antara si Donis dan si Ega itu mesti tidak sama. Yang satunya itu anak dari orang yang pengusaha, setiap hari ditinggal kerja, ayah ibunya sibuk dengan pekerjaannya, si Doni. Kalau si Ega, ibunya di rumah, ayahnya yang bekerja.
Ini kasih sayang yang diberikan itu akan tidak salah. Doni di sekolah dia akan selalu berbuat ulah karena dia ingin diperhatikan, ingin dikasih, disayangi. Dia akan membuat ulah supaya bu guru memperhatikannya. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa anak tadi membuat sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalkan itu karena dia mencari perhatian dari guru. Kalau kita menghadapinya anak itu dengan marah juga, anak itu tadi kan juga kasihan. Makanya kita cari masalahnya apa. Masalahnya apa ini tadi anak kok tiba-tiba mencari perhatian. Setelah kita tanyakan, kita tanya kepada orang tuanya, kita bertanya kepada tetangganya, kepada teman satu bangkunya. Ternyata ibunya atau orang tuanya adalah pekerja, setiap hari tidak ada di rumah. Nah, ya betul saja dia ingin dikasihi dan disayangi oleh gurunya. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah itu bisa kita selesaikan bukan dengan penghargaan, dengan penghukuman. Nah, ada satu yang bisa kita buat untuk menyelesaikan masalah, namanya restitusi. Ini adalah hal yang baru bagi kita. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dengan segitiga restitusi ini nanti tujuannya anak itu tahu kesalahannya, kemudian tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya dari dirinya sendiri, bukan dari guru atau bukan dari temannya. Ini restitusi. Next kan? Langkah-langkahnya apa saja segitiga restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kunci-kunci pertanyaan yang kita berikan pada saat anak didik kita melakukan kesalahan. Caranya bagaimana? Anak-anak yang melakukan kesalahan itu kita ajak duduk bersama, dinyamankan dulu. Kemudian kita tanya, kamu tadi sudah berbuat apa di kelas? Misalkan anak tadi memukul temannya, mainan saya kan diambil, ya terus saja mas. Nah, itu tadi jawabnya si anak. Iya, guru tahu. Semua anak ketika mainannya diambil itu pasti akan marah. Dan semua itu juga pernah, guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan supaya anak tadi tidak merasa bersalah. Kita sampaikan bahwa dia itu kita bawa biar hanyut, bahwa yang salah itu tidak satu-satunya anak tersebut. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan. Temanmu juga ada yang pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dia lebih dikuatkan lagi, dikuatin. Oh, jadi ini aku juga, gak hanya aku yang salah. Yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tadi melakukan menonjol temanmu itu pasti kamu mempunyai alasan. Mengapa? Mengapa kamu lakukan? Lihat tadi mainanku diambil.
Kemudian kita tanya, adakah cara lain yang lebih efektif tanpa menunjuk? Kita tanyakan, iya Bu, seharusnya saya tanya dulu, itu mainanku apa bukan? Gitu. Kan seperti itu. Belum tentu yang diambil adalah mainanmu, karena di sini di kelas guru punya banyak mainan yang sama. Terkadang kita pun kita secara tidak sadar kan pernah ya melakukan seperti ini, harus langsung justice. Jangan kamu aja, karena itu sakit. Coba, kalau kamu ditonjok, sakit apa tidak? Itu ternyata hal itu kita lakukan secara tidak sadar dan itu kurang tepat. Alangkah dosanya kita setelah tahun ini, wah, refleksi dan introspeksi bu saya sebagai guru TK itu mengajar anak-anak setiap hari. Tentunya anak-anak selalu banyak kesalahan yang iya apa tidak bu? Anak-anak selalu benar itu apa enggak dicoba oleh panjenengan? Ada yang salah apa enggak? Iya, bagaimana ibu mensikapinya? Bagaimana? Langsung menjustis dengan menghukum gitu nih? Ya, menghukum karena hukuman itu ketika kita ada anak salah langsung dihukum. Karena itu balasan ketika salah hukum. Nah itu. Nah ternyata setelah kita mempelajari ini dulu, setelah kita belajar di sini, oh ternyata aku salah. Oh ternyata ada untuk mencari solusinya supaya kita si anak itu tadi bisa kuat karakternya dan menjadi baik. Nah itu tadi validasi tindakan ditanya dulu. Salahnya tadi kamu mengapa kamu tadi kok berbuat salah? Mengapa kamu kok menonjol temanmu? Nah kemudian menanyakan keyakinannya. Nah tadi kamu sudah menonjol teman. Pagi tadi guru sudah menyampaikan dan kita ucapkan bersama-sama keyakinan kelas kita. Coba kita lihat ayo di sana di papan sudah ada di sana. Harus apa? Saling menyayangi, berbuat baik kepada teman. Kalau menonjol itu menyayangi teman atau tidak? Nah, anak akan menjawab apa? Tidak. Nah di sini ditanyakan keyakinan kelas. Oh anak ternyata dengan adanya di gambar-gambar yang ada di keyakinan kelas yang kita buat lagi. Oh iya Bu Guru, saya kan minta maaf, jadi saya salah. Itu kan muncul dari dirinya anak. Mari kita praktekkan bersama-sama di tahun ajaran buat keyakinan kelas dan kemudian keyakinan kelas itu nanti kita ingatkan kepada anak yang membuat kesalahan. Nah kalau kamu sudah tahu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ditanya seperti itu. Tadi kalau seperti itu artinya kamu menonjol itu tadi baik kan? Tidak baik. Kalau tidak baik artinya kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Anak yang disayang guru, anak yang baik, anak yang jujur, anak yang disiplin. Iya Bu Guru, saya ingin jadi anak yang soleh. Nah biasanya kalau kita ajari kata-kata soleh dan solehah, anak-anak selalu mengatakan saya ingin jadi anak yang soleh, ingin jadi anak yang hebat, seperti itu. Nah tentunya kalau ingin jadi anak yang hebat, ketika mainannya diambil teman, jangan langsung menyakiti teman, jangan langsung marah. Bagaimana? Nah kemudian kita sudah tahu ya kesalahannya, sudah guru. Nah itu kita tanyakan kepada anak melalui segitiga restitusi. Ini sangat penting sekali bagi kita dunia tahu. Karena apa? Karena dasarnya anak mengerti baik dan buruk, disiplin, terus berkarakter, mengenal nilai-nilai agama dan moral,
bersikap santun. Nah itu di sini di PAUD kita itu adalah guru yang sebenarnya bebannya juga banyak. Kenapa? Menanamkan disiplin, menanamkan moral kepada anak. Ketika kita salah menanamkan karakter atau moral kepada anak, kita akan salah juga anak itu nanti pada saat dewasa. Nah, kemudian di sini setelah kita mempelajari restitusi itu kita perlu menggali diri kita, mengevaluasi diri kita. Itu ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol apa saja yang ada di diri manusia yang harus kita kontrol setiap hari. Nah ini menurut serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gusen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam kelakuan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, 5 posisi ini selalu ada dalam diri kita pada saat bagaimana kita memposisikan diri menghadapi masalah. Bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, dan sebagai guru harus bisa memposisikan 5 ini yang paling tepat bagi kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin atau kepala sekolah atau pemimpin perusahaan. Itu juga bisa posisi kontrol ini. Dan sebagai orang tua bagaimana? Yang pertama posisi penghukum. Hukuman, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya, pada saat posisi penghukum ini, karena sekolah itu mempunyai aturan, ketika ada anak yang salah, dihukum. Mari kita lihat, itu kata-kata yang merupakan penghukum itu apa? Patuhi aturan saya, awas kalau tidak mematuhi aturan. Nah itu kata-kata sebagai penghukum. Terus kemudian kamu selalu saja membuat kesalahan. Nah itu anak itu akan sakit hati. Bagaimana kita bayangkan saja diri kita kalau ada orang seperti ini pada diri kita, bagaimana rasanya? Mau apa tidak? Iya, manggal juga. Iya. Kamu selalu membuat hati saya sakit. Jadi tadi sebagai pemutasan penghukum. Nanti saya putarkan video yang sebelumnya. Bagaimana posisi penghukum, bagaimana posisi kemudian rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Posisi yang perlu membuat rasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Anak itu nanti sudah akan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ketika anak melakukan salah, Bapak sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, nah di posisi ini murid akan semakin terbebani ya Bu, akan merasa bersalah. Dengan
bro, anak akan membuat bro. Nah, di posisi membuat rasa bersalah ini, anak-anak itu akan kecewa dan merasa tidak berharga, tidak dihargai. Nah, kemudian di posisi ketiga ini posisi sudah bersalah. Oh ya, maaf, salah judulnya. Posisi kontrak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Tetapi ketika posisi teman ini tidak baik, anak akan menggantungkan pada gurunya karena sering dibantu. Pernah kan yang ibu membantu anak didik dengan? Pernah nggak Bu? Pernah. Ternyata dengan sering membantu anak ini nanti, aku nggak bisa dibanding guru. Pasti dari guru. Ya. Ya, ternyata dengan posisi teman seperti ini juga tidak baik. Bagaimana supaya posisi sebagai teman disayangi anak juga, perhatiannya anak kepada guru, biar kita tidak anak itu juga menganggap kita teman, menyayangi beliau, menyayangi anak-anak sebagaimana ibunya. Itu dengan membantu pun sedikit bantuan itu dengan memberikan stimulasi juga. Sedikit bantuan dan stimulasi, tidak serta-merta hanya membantu semuanya. Jadi hanya diri perlu belajar semuanya. Jadi pilih, ayo kamu punya tangan, punya tangan itu untuk apa? Untuk memakan pensil, untuk makan, coba. Di situ ada pensil. Nah sekarang waktunya apa? Kita kan waktunya akan belajar dan bermain. Kita akan menggambar. Coba dibuka, bisa bukan? Kita jangan menstimulasi anak. Jadi tidak semata-mata, kini nak sekarang kamu ini. Wah, ternyata ya. Awalnya ketika anak belum berani memakai pensil itu bisa kita lakukan. Tetapi itu hanya awal saja dan kemudian kita keluarkan. Kita beri perhatian kepada anak. Ini tidak selalu ibu guru lakukan. Ini hanya ketika anak Do atau anak Mas Adi sudah bisa, nanti Mas Adi harus bisa bekerja sendiri, tangannya akan kuat. Maka Allah akan memberi tangannya Mas Adi lebih kuat lagi. Hasilnya kerjaan Mas Adi akan lebih baik lagi. Nah, itu memberikan penguatan, motivasi, stimulasi kepada anak supaya pada saat ini ada pengaruh yang buruk atau yang anak tergantung itu kita hilangkan. Supaya hilang bagaimana ya kita dengan memberi sedikit bantuan dan kita stimulasi penguatan. Oh iya ya, ternyata tanganku ketika kita gunakan setiap hari akan lebih kuat. Karena anak bawah itu sebenarnya diberi dengan Excel kita. Guru akan selalu aktif juga. Karena anak itu tahunya melihat apa yang dia lihat. Ini kata-katanya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ada lagi ya sudah, kali ini tidak apa-apa, saya bantu. Nah ini dengan kata-kata seperti ini ada positifnya juga ada negatifnya pada posisi sebagai teman. Positifnya kita anak menjadi lebih akrab dengan kita, dengan gurunya. Oh, gurunya sayang juga dengan saya. Ibu guru juga harus memberitahukan bahwa orang tuanya
di sekolah itu adalah guru. Jadi anak-anak akan merasa nyaman. Itu disampaikan tidak hanya satu kali, bisa berulang-ulang, bisa setiap hari. Kita ingatkan. Kalau hanya satu kali, wah, anak itu tidak selalu ingat. Selamat datang Ibu Ibanan. Tidak selalu ingat. Jadi setiap hari dengan kita ingatkan, kita review, maka anak-anak itu akan terbiasa dan merasa nyaman. Oh iya, guru sayang padaku seperti ibuku yang di rumah. Berarti aku tidak takut sama ibu guru yang di sekolah. Karena dia merasa nyaman sebagai teman. Ada murid saya, semua temannya mesti dicontoh, datang nyedeki dicontoh, karena dia merasa bahwa dia adalah bukan temannya. Jadinya dia tidak nyaman, dia merasa selalu mengganggu dia. Badannya akan diminta, mainannya akan diminta, karena belum tahu. Nah, kemudian tadi di rekor kembali tadi belum tahu bahwa mainan keyakinan kelas kita, nah itu tadi selalu kita ingatkan. Next Pak. Nah ini yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau ini karena semata-mata guru ini ada aturan yang harus dilakukan. Jadi pada saat anak hari ini memakai seragam mantau, karena di aturan sekolah setiap hari memakai sepatu, memakai baju biru putih setiap hari Senin dan berdasi. Nah, ini sebagai pemantau. Ketika ada anak yang tidak memakai dasi atau tidak bersepatu hitam, guru itu menegur. Nah, selalu bertanya, peraturannya apa? Kemudian konsekuensinya apa? Kalau di sini sebagai pemantau disampaikan, kamu sudah tahu toh, karena peraturan yang ada di sekolah ini setiap hari memakai sepatu hitam. Setiap hari Senin harus memakai dasi. Hari ini hari Senin, kenapa kamu tidak memakai dasi dan sepatu hitam? Konsekuensinya apa? Kalau tidak memakai sepatu hitam, di sana sudah tercatat bahwa kalau tidak memakai sepatu hitam, sepatunya harus dilepas. Nah, seperti itu kita tanya saja konsekuensinya apa. Berarti anak-anak langsung tahu, ingat. Kalau kita kan dicancangnya keyakinan kelasnya tadi apa? Itu kalau di jenjang berikutnya, karena di sini di guru penggerak itu seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, setiap ini tidak ada jenjang, jadi satu, mulai dari PAUD sampai SMK itu adalah materi ataupun modul yang diberikan itu adalah sama. Jadi pengetahuan untuk guru itu sama. Nah, bagaimana tinggal kita sebagai guru PAUD itu mengemasnya, kalau aturan yang di TK atau di lembaga PAUD itu yang lebih betul lagi. Kita buat sepakatan aturan yang kita buat, kita sepakati dan kita laksanakan. Ketika aturan itu memberatkan, ya kita komunikasikan. Aturan ini bisa nggak? Benar apa enggak untuk anak-anak? Nah, seperti itu. Next Pak. Nah, ini posisi yang kelima ini adalah guru sebagai manajer. Posisi yang terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain
Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi posisi sebagai manajer ini kita lebih harus lagi dari kesepakatan yang kita sudah buat, keyakinan yang sudah kita buat. Anak-anak atau murid itu disuruh mencari solusinya dari diri anak sendiri sesuai apa yang segitiga instruksi tadi pada keyakinannya, menstabilkan keyakinan. Dan di posisi manajer ini kita tentunya sudah tahu bagaimana posisi kita sebagai pemantau dan posisi kita sebagai pemantau. Nah, agar tujuannya apa kalau kita sebagai manajer di sini, untuk tujuannya adalah anak itu supaya bisa disiplin dan mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat bersama. Next Pak. Nah, kemudian ini nanti di sini ada video. Mari kita saksikan bersama video ini terkait dengan posisi 5 posisi gambar. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Ada terlambat mengambil sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Buang kalian. kenapa saya harus basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika belum berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ini posisinya saya Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu itu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi sebagai ibu. Pilihan ibu gurunya bagaimana? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Ini akan merasakan lagi ketika gurunya menyampaikan dengan suara lembut dan penuh perhatian. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Ini akan ingin sekali bertanya. Dan Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Dan Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah melihat video ini lebih tercerahkan ya bagaimana kita memposisikan diri. Ibu tuh pernah nggak 5 dari posisi itu tadi kita lakukan di saat belajar bersama? Semua pernah kita lakukan, pernah, saya sendiri juga pernah melakukannya. Dan setelah melakukan ini, mari kita bersama-sama mengevaluasi, merefleksi diri kita. Ternyata banyak sekali dosa kita yang pada anak-anak kita. Banyak sekali hal yang kita yang sudah kita lakukan kesalahan, bagaimana mensikapi ketika anak berbuat salah. Nah, mari pada ke depan ini pas ajaran baru besok kita coba kita terapkan. Kalau kita tidak terapkan, maka tidak akan bisa mengetahui keberhasilan dari disiplin positif ini. Bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya?
terkait dengan disiplin positif ini? Ibu-ibu, mau disilakan. Baik terkait keyakinan keras ataupun posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, mau disilakan. Ada yang bertanya? Bukan ini mungkin mana? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Mungkin nanti bisa kita pelajari di gugus masing-masing gugus pada saat belajar bersama di kelompok A dan kelompok G di gugus kita masing-masing. Nah, terima kasih ibu-ibu. Dan sebelum kita akhiri, mohon salah satu ibu merefleksi kegiatan di pagi hari ini, mulai dari awal saya dan Pak Ferry menyampaikan atau terkait dengan materi yang kita sampaikan. Mohon disilakan salah satu. Merefleksi maksudnya refleksi itu bagaimana penyampaiannya, apakah kita dengan senang dengan pembelajaran hari ini, apakah ilmunya sesuai dengan apa yang kita pelajari atau yang kita butuhkan pada saat ini. Monggo, Bu Suri, monggo Bu Suri. Monggo Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Hikmah bersama Bapak Ferry. Ya, menurut kami sangat-sangat bagus di setelah menjelang tahun pelajaran baru, karena banyak ilmu yang bisa kami peroleh yang dulunya kita selalu dalam waktu melakukan kegiatan belajar mengajar di lembaga kami, kita ya walaupun yang pernah kita lakukan tidak terlalu monoton, namun ini dengan adanya pelajaran baru yang disampaikan beliau berdua ini memang sangat-sangat membangun dan bisa kita jadikan acuan untuk istilahnya untuk memberikan dan bisa kita sampaikan kepada anak didik kami di sekolah masing-masing yang dulu kita merasa cocok atau sudah merasa bagus menurut kami, ternyata dengan ilmu yang diberikan beliau berdua ternyata masih sangat-sangat kurang, dan inilah ilmu baru yang sangat bermanfaat dan sangat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar di lembaga kami. Terima kasih Bapak Ibu berdua yang telah memberi ilmu untuk kita semuanya. Semoga nanti kedepannya kita lebih bisa menyampaikan atau memberikan kepada anak didik kami yang dulunya kita sudah merasa pas, ternyata dengan ilmu baru ini wah ternyata masih banyak kekurangan dan penyimpangan yang kita laksanakan di sekolah. Bagaimana Ibu semuanya? Terima kasih, dan nanti semoga dengan kegiatan ini jangan sampai berhenti di sini Bapak Ibu. Semoga nanti bila mana banyak ilmu yang panjenengan peroleh nanti bisa diketulangkan kepada kita semua, begitu ya Bu? Ya, terima kasih. Tak terhingga, semoga tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau memberikan kepada
Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa, khusus guru. Ini ya mewakili dari teman-teman mencoba refleksi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Jadi memang di sini kita sebenarnya sama-sama belajar nih, sama-sama belajar bagaimana kita melayani murid kita, bagaimana kita memperlakukan murid kita sesuai dengan nilai-nilai filosofi Bapak Pendidikan Nasional India Jatiwangi. Jadi di sini kami berdua ini menyampaikan menyampaikan apa yang sudah ada, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru. Mungkin memang ini yang kabupaten kita juara 7 desa besar ya Pak. Yang dapat apresiasi dari guru itu ya, ada pembulian dan sebagainya, perhubungan dan sebagainya itu kita diapresiasi karena kita bisa menekan hal-hal negatif yang se-Indonesia kita masuk di situ. Mungkin nanti bisa dikeluarkan di tabel Ibu Mas. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ini sedikit yang kita pahami, kemudian kita bagikan ke panjenengan semuanya. Memang mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama tentu dengan niatan yang baik, yang positif, insya Allah nanti akan menimbulkan energi positif pula yang akan kita tularkan kepada peserta didik kita. Itu saja sebagai saya pribadi, mungkin dari awal sampai akhir nanti ada kekurangan salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya belum nanti mengawas itu dari saya pribadi, mohon maaf nanti dilanjutkan terima dan mengawas. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan kami, dengan guru-guru TK Dharma Wanita se-Kecamatan Bengkok. Untuk selanjutnya mohon refleksi dari Ibu Pengawas apabila hari ini hadir. Dipersilakan untuk memberikan refleksi. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dengan melihat sepintas kita itu sebagai guru apalagi guru TK. Kalau tadi kita melihat dulu SMP ya, tadi SMP. Kalau kita di TK itu hendaknya ya lebih bersabar dengan bahasa yang lebih dengan perasaan nggak istilah jadi kita senang intinya senang membawakan anak itu senang. Kalau TK kan belajarnya maksudnya bermain sambil belajar, jadi gurunya TK gurunya datang membawa masalah dari rumah itu kalau kita akhirnya main beda tadi kalau di SMP tadi dia sebenarnya takut, tapi kan masih kalau sudah bisa kan sudah beda. Tapi kalau anak kecil, kita itu mendasari, bukan mendasari ya, tapi ya mendasari, bukan mendasari. Kita harus lebih hati-hati dalam berkata, tidak langsung sampai apa ya ini kita itu ditiru oleh anak-anak kan kita memang masih meniru ya. Jadi apa kata gurunya ditirukan, apa yang dipakai gurunya biasanya ditirukan. Kalau dulu kita belum pakai jilbab ya, kita pakai pita merah. Mereka siswa belum pakai pita merah. Ya ada, seperti itu kan anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau anak sudah lebih besar itu sudah lebih enak, bukan sama kuliah pun seperti itu. Tapi dalam pembelajaran hendaknya ini tapi bukan sampai pembelajaran ya masih apa sedikit berarti kedisiplinan jadi di sini khususnya PKU dan fakultas bisa
perbaiki diri kita yang sudah baik, ya, yang sudah baik diperbaiki, pertahankan. Ini rata-rata TK Dharmanta muridnya kan sedikit. Kecuali tidak Dharmanta sih sejak dulu mesti ranking. Monggo kita berusaha untuk meningkatkan sebuah. Jadi nanti kita lanjutkan di forum khusus kita. Itu saja mungkin sedikit. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum Terima kasih Bapak Siti Masita Pilih sudah memberikan motivasi pada kita semua. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa kita terapkan pada pembelajaran berbagi pada anak-anak, terutama untuk merubah diri kita sendiri. Untuk budaya positif ini mulai dari diri kita. Ketika diri kita sudah mulai merefleksi diri kita bagaimana, apakah sudah atau belum, nah itu mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau sudah diri kita implementasikan kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Yuk kita terus satu, tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah lima. Alhamdulillah dengan beradanya video tadi dan refleksi dari Ibu Pengawas dan salah satu guru dari Bina Dharma Wanita, maka kegiatan diseminasi hasilnya dapat berusaha berdampak menjadi positif. Dari saya Billy Harun Nikmah dan Pak Ferdiawan MNI, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mari kita tutup dengan doa bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.